Salam Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, Musa adalah seorang yang diangkat Tuhan menjadi pemimpin bagi bangsa Israel untuk keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Saudara, dalam Keluaran pasalnya yang ke-33, kalau kita baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14, di sana Musa meminta penyertaan Tuhan di perjalanan. Tetapi Tuhan berkata di dalam ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga, "Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Saudara, mendengar jawaban Tuhan ini, bangsa Israel takut dan kemudian berkabung. Tuhan tidak mau berjalan di tengah-tengah bangsa Israel karena bangsa itu tegar tengkuk. Pernah membangun patung lembu emas untuk dijadikan Tuhan dan pernah melawan Musa, pemimpin mereka dan sebagainya. Musa menyadari bahwa tanpa Tuhan maka perjalanan bangsa itu akan gagal. Bangsa itu memang kaya waktu mereka keluar dari Mesir, tetapi kekayaan tidak menjamin Tuhan tinggal bersama-sama dengan mereka. Kekayaan juga tidak menjamin perjalanan mereka selamat tiba pada tujuan. Musa tahu kekuatannya tidak seberapa. Nah, kalau kita belajar dari bacaan Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23 ini, saudara, ada beberapa langkah untuk memperoleh penyertaan Tuhan. Yang pertama, yaitu di ayatnya yang kelima, dikatakan begini, pada ayatnya yang kelima, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan aku lakukan kepadamu." Saudara, yang pertama adalah tanggalkan perhiasanmu. Apa artinya ini? Saudara, perhiasan ini berbicara tentang sifat-sifat lama yang masih menempel dalam kehidupan ini. Bangsa Israel masih suka bermegah di dalam sifat-sifat buruk mereka. Allah tidak mengingini hal demikian, saudara. Tetapi Allah mengingini supaya umatnya benar-benar kudus. Jika tidak, maka Tuhan akan membinasakan mereka. Tabiat atau sifat lama harus ditanggalkan. Baru kemudian Tuhan mau tinggal bersama-sama dengan mereka. Saudara, jadi ini hal yang pertama, tanggalkan perhiasanmu. Saudara, artinya menanggalkan hidup lama. Kalau saudara berkerinduan mendapatkan penyertaan Tuhan dalam perjalanan di 2021 ini, maka kita harus menanggalkan sifat-sifat yang lama kita. Ini berbicara tentang hal-hal yang buruk yang mungkin kita lakukan di 2020. Ini yang pertama, supaya kita mendapatkan penyertaan Tuhan. Yang kedua, di ayat 7 dikatakan begini. Di ayat 7. "Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan." Saudara, membuat kemah pertemuan, apa artinya ini? Artinya membuat satu tempat ibadah di mana
mereka bisa mengalami Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Musa tahu persis langkah apa yang diambil pada waktu mereka diancam Tuhan, yaitu apa? Mendirikan kemah pertemuan. Kemah pertemuan ini adalah tempat Allah hadir. Orang yang ingin berdamai dengan Tuhan harus datang ke kemah pertemuan. Saudara, ibadah sangat diperlukan dalam kehidupan kekristenan. Betul? Berkat-berkat rohani mengalir pada saat kita beribadah kepada Tuhan. Ada sukacita, ada kemenangan, dan lain sebagainya. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Maka itu saudara, dalam ibadah tentu kita mendengar firman Tuhan yang membuat iman kita timbul dan semakin naik dan terus meningkat. Amin. Jadi membuat kemah pertemuan. Ingat, ini berbicara tentang membuat satu tempat ibadah. Artinya saudara membangun sebuah hubungan yang baik, yang intim dengan Tuhan. Yang ketiga, di ayatnya yang ke-9 dikatakan, apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Saudara, Musa berbicara dengan Tuhan. Apa artinya ini? Doa. Amin. Ketika Musa ada di dalam kemah pertemuan, maka Tuhan berbicara dengan Musa seperti seorang sahabat, sangat erat. Saudara, Tuhan Yesus harus kita tempatkan seperti seorang sahabat pada kita. Amin. Karena memang Tuhan menganggap kita sebagai sahabat. Dia menyebut kita sebagai sahabat. Jadi waktu kita berdoa, kita harus tempatkan Tuhan Yesus Kristus sebagai sahabat kita. Amin. Bagaimanapun keadaan yang kita hadapi, pergilah kepada Tuhan di dalam doamu. Berbicaralah dengan Dia seperti engkau berbicara kepada sahabatmu. Maka Dia akan turun mendengarkan serta menjawab doa-doamu. Amin. Yang keempat, kita lihat di ayatnya yang ke-13 ya, di Keluaran pasal 33 ini, di ayat 13 dikatakan begini, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Saudara, Musa menjaga atau memelihara kasih karunia Allah yang ada padanya dan pada umat itu. Kasih karunia Allah harus dipelihara sehingga tetap ada di dalam kehidupan kita. Amin. Cara menjaga kasih karunia Allah supaya tetap ada di dalam kehidupan kita adalah rindu akan jalan-jalan Tuhan. Maksudnya rindu akan firman-firmannya. Amin. Setiap jalan hidup kita yang kita jalani setiap hari harus sesuai dengan firman Allah. Amin. Dalam seluruh aspek kehidupan kita, mintalah penyertaan Tuhan. Terlebih dalam menjalani kehidupan di 2021 yang serba sulit karena pandemi COVID-19 ini. Tanpa Tuhan semuanya akan sia-sia. Mintalah konfirmasi dari Tuhan setiap kali kita mengerjakan atau merencanakan segala sesuatu. Amin. Nah, jadi ini 4 hal yang harus kita lakukan
untuk mendapatkan penyertaan Tuhan. Yang pertama, tanggalkan perhiasan. Ini berbicara tentang kehidupan yang lama kita. Harus kita tanggalkan karakter lama, karakter yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, membuat kemah pertemuan, membangun hubungan yang intim atau membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan melalui apa? Ibadah. Yang ketiga, berbicara dengan Tuhan. Berdoa. Waktu kita berbicara dengan Tuhan, kita harus menempatkan Tuhan sebagai sahabat kita. Amin. Dan yang terakhir, kita harus menjaga atau memelihara kasih karunia Allah yang sudah dianugerahkan kepada kita. Sehingga perjalanan kita di 2021 ini adalah perjalanan yang berkemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami membutuhkan penyertaan Tuhan di 2021 ini. Setiap langkah kami harus taruh dalam rancangan-rancangan Tuhan. Kami mau libatkan Engkau dalam segala rencana-rencana kami. Dan kami tahu rencanamu tidak ada yang gagal. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap sahabat Galilea dimanapun mereka berada. Haleluya. Amin.